Sekitar 4 tahun lalu, ada kasus pembunuhan, lebih tepatnya, di daerah Kalimantan Timur. Ada satu laki-laki, yang benar-benar dia ini dikenal banget. Kalau misalnya di lingkungannya itu laki-laki baik-baik, bener-bener gak neko-neko, tapi emang gayanya tuh kayak rada bad boy gitu. Tapi orang tahu kalau misalnya dia anak baik-baik lah. Sebut aja nama laki-laki ini, Alif, dan umur itu sekitar 25 tahun. Nah, ada satu waktu, dia kenalan sama satu cewek. Kita sebut aja nama cewek ini, Mina. Seumuran juga sama Alif, dan Mina itu sebenarnya teman kecilnya Alif. Tapi sekarang tinggalnya pindah jauh dari rumah Alif, dan udah lama gak ketemu. Sekalinya ketemu, jadi kayak akrab lagi lah, pas lagi lebaran. Memang biasanya lebaran tuh mereka berdua. Akhirnya setelah lebaran, mereka ketemuan lagi, kontakan lagi. Abis lebaran mereka kontakan, dan udah sering jalan. Terus lama-lama mungkin kayak Mina ngerasa nyaman sama Alif. Nyaman aja tapi sebagai teman aja ya, gak gimana-gimana. Jadi Mina tuh semakin akrab sama si Alif ini. Bestinya dialah. Tiba-tiba Mina minjem duit ke Alif. Karena dia bilang kayak, ya gua butuh ini, boleh gak segala macam. Alif bilang kan, ya udah gak apa-apa. Karena Alif juga baik banget kadang-kadang. Jadi pinjemin terus tuh duitnya ke Mina. Suatu hari, Mina minjem duit lagi, katanya mau urusan keluarga. Jadi Alif kasih. Tapi yang pertama belum diganti-ganti. Tiba-tiba temennya Alif kayak ngasih tahu foto gitu. Liv, ini Mina bukan Sin? Ternyata di foto itu, Mina lagi jalan sama laki-laki, dipergokin sama temennya si Alif ini. Nah, Alif sakit hati lah, karena dia mikir kayak, gua tuh udah nanggep Mina lebih dari temen, kenapa tiba-tiba Minanya malah sama laki-laki lain? Karena sebenarnya si Alif udah baper sedangkan si Minanya enggak, cuma menganggap sebagai teman aja, teman lama, dari kecil juga kan. Terus Alif sakit hati, sekali dua kali. Alif tuh masih gak biasa aja lah, kayak dia batin sendiri. Lama-lama, ada satu waktu, Mina pinjem mobil ke Alif. Dan ternyata, pas dipinjemin sama Alif, besokannya ketahuan, kalau misalnya Mina pinjem mobil ke Alif buat jalan sama laki-laki. Singkat cerita, Alif tuh dendam banget sama Mina, dia sakit hati banget. Dia tuh gak bisa mikir jernih, dan dia langsung berubah 180 derajat, yang tadi baik banget ke orang-orang, jadi murung, jadi gak mau keluar kamar, gak mau ngobrol sama sekali. Intinya, Alif sakit hati banget sama tingkah lakunya Mina ini. Satu malam, saking Alif udah keselnya banget sama Mina, tiba-tiba Alif datang ke rumah Mina. Pas dilihat, ternyata Mina lagi sendirian di rumah, gak ada orang sama sekali. Diajak jalanlah sama si Alif ini. Mina mau tuh diajak jalan, terus pas banget mereka lagi jalan berdua, diajaklah ke pinggir jalan deket sungai gitu, nongkronglah di sana. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Alif bilang ke Mina, sebentar ya, aku mau ngambil jaket dulu di mobil. Terus ternyata Alif bukan mau ngambil jaket doang, tapi dia ngambil senjata tajam, kayak ngambil pisau gitu. Setelah dari mobil, balik ke tempat duduknya sebelah sungai itu, si Alif tuh ngomong, Mina makasih ya, kamu udah bikin aku kayak gini. Abis ngomong kayak gitu, Mina dia bilang, ini kenapa si Alif? Nengoklah Mina ke Alif, pas dia nengok, tiba-tiba Alif langsung sekap Mina gitu. Sekap Mina pakai jaket, diikat gitu, akhirnya ditusuk langsung sama si Alif. Tinggallah si Mina di tempat. Abis ngelakuin itu, Alif gemeteran banget, karena dia takut kalau misalnya orang-orang tahu. Akhirnya mayat si Mina dibuanglah ke sungai, barengan sama jaket dan pisaunya itu, yang dipakai buat ngebunuh si Mina ini. Setelah kejadian itu, besokannya orang-orang pada bingung, nanyalah Mina kemana. Orang-orang tahu, terakhir tuh Mina pergi sama Alif. Ditanyalah sama orang-orang ke Alif, Liv, Mina kemana? Kamu bukannya sering bareng sama dia, kamu gak tahu Mina kemana? Alif masih dim, jadi bilang gak tahu apa-apa, dia gak ngaku sama sekali. Dan Alif ngerasa kayak, ya udah biarin aja, memang Mina pantas dapatin itu, karena Alif udah sakit hati banget sama si Mina ini. Terus pas banget, itu malam Jumat, 2 hari setelah kejadian, Mina gak ada karena dibunuh sama si Alif. Alif lagi beli makan di luar. Nah, di daerah Kalimantan rumahnya si Alif ini tuh, kalau misalnya malam jam 10 udah sepi banget, dan Alif emang tinggalnya bukan di kotanya. Jadi emang sepi banget. Abis beli makan, Alif ngerasa pas di jalanan kanan kiri, kayak ada yang ikutin dari belakang.
Cuma Alif takut nengok ke belakang. Akhirnya Alif jalan cepet buat menghindari orang yang di belakangnya itu. Sampai di rumah, pas banget mau masuk pintu rumahnya. Dia ngeliat ada sosok mirip banget sama Mina lagi duduk di dalam meja makannya. Jadi si Alif udah di luar rumah. Nah ada jendela, yang mana dia bisa ngeliat ke dalam gitu. Nah dari luar itu, Alif ngeliat ada Mina di dalam. Di situ kayak Alif langsung dobrak pintunya. Dia langsung memastikan di meja makan ada Mina atau enggak. Ternyata enggak, ada, kosong sama sekali. Alif buru-buru cepet-cepet makan dan naiklah ke atas ke kamarnya buat tidur. Lepas banget lagi jalan naik ke atas, naik tangga, si Alif denger kayak suara cewek ngomong, "Alif udah pulang?" Nah suaranya itu kata Alif persis banget kayak suaranya Mina, tapi jauh banget suaranya. Di situ dia ngerasa kayak, wah ini ada yang gak beres nih. Dia makin resah, makin takutlah. Dia langsung naik ke kamarnya, dan dia maksa tidur. Akhirnya tidurlah dia. Kebesokan harinya, Alif dapat kabar, kalau misalnya satu kampung itu lagi nyariin Mina. Mina tuh udah masuk ke daftar orang hilang. Alif semakin gak tenang, dia makin takut, kalau misalnya orang-orang tahu. Tapi di depan orang, dia berusaha tenang aja. Terus tiba-tiba di malam itu, kebesokan harinya, pas si Alif baru pulang, tiba-tiba di depan pintu rumahnya itu, ada jaket yang dia buang ke sungai, terus ada pisaunya juga, ada darah gitu. Wah pokoknya dia ngeliat, kalau misalnya ini barang yang buat bunuh Mina, kenapa tiba-tiba ada di rumah. Alif panik, akhirnya Alif buanglah, taruh ke kardus, dia masukin semua barangnya, pisau sama jaketnya, dia pergi jauh buat ngebakar dan dia buang barang buktinya. Dia pergi jam tujuan, nah jam 10-an dia pulanglah ke rumah. Pas sampai rumah, mamahnya Alif ngomong ke Alif, "Tadi mamah lihat ada Mina depan rumah. Kamu gimana, aman kan? Udah selesai semua kan?" Nah di situ Alif dim doang, dia ketakutan, dan dia makin ngerasa kalau misalnya keganggu banget nih, sampai mamahnya ngeliat ada Mina depan rumah. Akhirnya Alif dim aja, gak ngejawab kata mamahnya, dia naik tuh ke kamar. Di dalam kamar dia bengong, dia bener-bener ketakutan banget. Pas dia lagi bengong, kan si Alif ini matanya minus, dia lagi gak pakai kacamata pas lagi tiduran. Kalau misalnya orang pakai kacamata dan matanya ngeblur, tapi dia bisa ngeliat kalau misalnya ada orang depan dia kan. Dan dia ngeliat, dan dia ngerasa kalau misalnya di pojok kamarnya dia, ada kayak sosok tinggi lagi berdiri. Dia ngeliat kayak, ini ada apaan, tapi dia gak bisa ngeliat jelas. Akhirnya Alif bangun, dia pakai kacamatanya, pas dia ngeliat, ternyata gak ada sosok apa-apa. Dia mikir kayak, ya udah cuma salah lihat aja mungkin. Dia lepas kacamata lagi, dicoba buat tidur. Pas dia lagi mencoba tidur, dia nyium, ada bau-bau gak sedap gitu, kayak bau kebakar, tapi bau busuk. Dia langsung turun ke lantai 1, nyamperin mamahnya. Dia nanyalah ke mamahnya, "Mamah nyium bau gak?" Mamahnya bilang kayak, "Mamah gak nyium apa-apa sama sekali." Nah pas dia turun, dia nyium baunya yang berasal dari lantai 1, kan kamarnya di lantai 2. Lantai 1 tuh berasa banget kalau misalnya ada bau di situ. Tapi mamahnya gak nyium apa-apa. Pas Alif balik lagi ke kamar, masih di lantai 1. Dia nyium kayaknya bau itu berasal dari taman belakang rumahnya Alif. Nah jadi belakang rumahnya Alif tuh ada kayak taman gitu. Jadi dia jalan ke belakang tamannya kan. Dia jalan, dia buka pintu rumah belakangnya buat ke taman belakang. Pas Alif buka dan lihat taman belakang, dia ngeliat jelas banget ada sosok Mina lagi berdiri, megang pisau dan jaketnya Alif yang lagi kebakar. Sosok Mina benar-benar sudah hancur badannya, bekas badannya yang ditusuk oleh Alif kelihatan jelas sekali. Dan Alif melihat badan sosok Mina itu benar-benar seperti mengeluarkan darah banyak sekali. Tapi bentuk mukanya sosok ini benar-benar sudah hancur, seperti sudah mayat kuntilanak. Alif sangat ketakutan. Dia benar-benar merasa seolah-olah diganggu dan digentayangkan oleh sosok Mina ini. Karena sudah sangat ketakutan dan dia bingung harus apa. Akhirnya dia menyerahkan diri ke kantor polisi dan dia dipenjara. Tidak selesai sampai situ. Selama di penjara ini, ternyata Alif tuh makin sering digangguin. Jadi setiap dia ke kamar mandi malam-malam, dia melihat ada sosok cewek lagi ngintipin dia dari balik bilik, dan dia yakin itu Mina. Terus pas dia lagi tidur, satu sel ini mereka berlima gitu.
Pas lagi kebangun jam 3 pagi, dia melihat selalu ada cewek kuntilanak itu lagi berdiri depan selnya si Alif. Jadi benar-benar dia ngelihat ada sosok cewek depannya. Tapi orang-orang 4 teman selnya ini gak ngelihat sama sekali. Dan saking udah stresnya, dia benar-benar udah kayak orang gila banget lah. Orang-orang mandang dia gila, halu, karena ketakutan sendiri. Setiap si Alif bilang ada sosok, teman-temannya, orang-orang penjara ngelihat, gak ada apa-apa. Di penjara pun jadinya si Ali tuh dicap kalau misalnya dia orang gila. Padahal udah kena ganjarannya gitu, dia udah masuk penjara, tapi tetep, si sosok yang dibunuh ini, ngedatengin dia terus. Karena mungkin dendamnya si sosok Mina ini, belum bisa terbalaskan gitu lebih ke Alif, makanya digangguin, sampai sebegitunya.